Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Nurafayanti. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang geopolitik Indonesia sebagai salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Sastra Inggris, Universitas Balikpapan. Untuk materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang 1. Pengertian geopolitik, 2. Teori-teori geopolitik, 3. Pengertian wawasan Nusantara, 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, 5. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, dan yang keenam, implementasi wawasan Nusantara. Pengertian geopolitik. Geopolitik terdiri dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, dan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Poli berarti kesatuan orang-orang yang berdiri sendiri, dan teia berarti urusan. Geopolitik biasa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geopolitik adalah ilmu tentang faktor geografi terhadap ketatanegaraan, atau dengan kata lain, juga mengartikan geopolitik sebagai kebijakan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Secara khusus, geopolitik didefinisikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan yang berbentuk kebijaksanaan nasional dengan didukung oleh aspirasi nasional geografik atau kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah, atau teritorial dalam arti luas suatu negara, yang apabila dijalankan dan berhasil akan memberikan dampak langsung kepada sistem politik sebuah negara. Dalam makna lain, geopolitik juga merupakan penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya berkaitan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Teori-teori geopolitik oleh para ahli. Yang pertama yaitu teori geopolitik Friedrich Russell. Friedrich Russell berpendapat bahwa negara diibaratkan sebagai organisme yang hidup. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang membutuhkan ruang hidup atau Lebensraum yang cukup agar dapat tumbuh dan subur. Ketika ruang hidup semakin luas, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Teori ini juga populer sebagai teori organisme atau teori biologis. Yang kedua yaitu teori geopolitik oleh Rudolf Kelm. Menurut Rudolf, negara merupakan satuan dan sistem politik yang menyeluruh dan meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan kratopolitik. Sebagai organisme yang hidup dan bersifat intelektual, negara wajib dan harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya melalui ekspansi. Selanjutnya yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau dalam bahasa Jawa bermakna sebagai tinjauan, pandangan, dan penglihatan indrawi. Dengan demikian, wawasan adalah tinjauan, pandangan, dan penglihatan indrawi. Jika dikhususkan lagi, memiliki makna sebagai cara melihat dan cara pandang. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara bermakna menunjukkan letak antara dua unsur atau diapit di antara dua hal, yaitu dua benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang berposisi di antara dua benua, yaitu benua Australia dan Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Berdasarkan pemahaman kontemporer, kata Nusantara digunakan sebagai penyebutan lain dari nama Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional, dimaknai pula sebagai cara pandang yang utuh atau menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal ini berarti setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan nasional bangsa negara Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Dalam paradigma nasional, posisi atau kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, GBHN atau garis-garis besar haluan negara sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional.
Yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, yaitu wilayah, terdiri dari asas kepulauan atau Archipelagic Principle, Kepulauan Indonesia, konsepsi tentang wilayah kelautan dan karakteristik wilayah Nusantara. Yang kedua yaitu geopolitik dan geostrategi, yang terdiri dari geografi, demografi, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketiga yaitu perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya, yaitu pada hukum teritorial and maritime kringen ordinantif atau dasar hukum teritorial laut Indonesia. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, terdiri dari wadah yang merupakan sebuah tempat yang meliputi wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke dengan seluruh kekayaan alam dan keanekaragaman di dalamnya. Wadah di sini meliputi wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Selanjutnya yaitu isi wawasan Nusantara. Isi di sini merupakan sebuah aspirasi dari bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan bangsa yang telah tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu tata laku wawasan Nusantara. Tata laku merupakan sebuah dasar interaksi antara wadah dan isi. Tata laku terdiri dari dua macam, yakni tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang implementasi wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau suatu golongan. Oleh sebab itu, berikut ini implementasi wawasan Nusantara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan wilayah Indonesia. Yang pertama, yaitu dalam kehidupan pertahanan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membela sikap bela negara setiap masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu dalam kehidupan politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan terus menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal ini akan menampak terwujud menjadi pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai kedaulatan rakyat. Terakhir yaitu dalam geopolitik. Implementasi wawasan Nusantara dalam geopolitik terdiri atas ekonomi, letak geografis, dan sosial budayanya. Dalam hal ekonomi, di dalam implementasi wawasan Nusantara harus menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Implementasi wawasan Nusantara dalam hal ekonomi harus mampu mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta menjaga kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sementara itu, dalam kehidupan sosial budaya, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan sifat batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati sebagai bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat. Terima kasih.